Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, para peserta perkuliahan MOC dari Pengantar Ilmu Kebumian. Kali ini kita masuk ke chapter yang ketiga. Kita akan membahas terkait tentang batuan, di mana batuan merupakan material dari bumi yang solid ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang materi, kemudian mineral. Nah, kumpulan dari mineral tersebut akan menjadi sebuah batuan. Jadi, secara umum, di bagian pertama ini kita akan membahas terkait tentang siklus batuan. Nah, ngomong-ngomong tentang siklus batuan, jadi di bumi ini setidaknya kita punya 3 batuan, atau kurang lebihnya kita punya 3 jenis batuan. Yang pertama adalah batuan beku, yang kedua adalah batuan sedimen, dan yang ketiga adalah batuan metamorf atau malihan. Nah, batuan beku sendiri ini terbentuk dari hasil pendinginan dan kristalisasi dari magma yang terjadi di dalam dan atau di luar bumi. Jadi kunci pentingnya adalah beku berarti ada pendinginan atau proses kristalisasi dari magma. Oke, kemudian yang berikutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah kelompok batuan yang diendapkan di permukaan bumi yang terdiri dari mineral dan pecahan-pecahan batuan sebelumnya, butiran-butiran hasil proses biologi atau hasil proses kristalisasi air. Jadi kita akan mengalami yang namanya proses sedimentasi. Kemudian batuan metamorf atau malihan adalah kelompok batuan yang dihasilkan dari proses perubahan batuan sebelumnya menjadi batuan yang baru yang diakibatkan oleh perubahan temperatur, tekanan maupun fluida. Perubahannya dalam keadaan padat, tidak boleh dalam fase lain, misalnya fase gas ataupun cairan, itu bukan termasuk proses metamorfisme. Nah, kalau kita bisa lihat, ini adalah komposisi bumi ya. Kita punya hotspot, kita punya astenosfer, litosfer, continental crust, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya di bumi sendiri, kalau kita hanya berbicara dengan komposisi batuan di kerak, maka komposisi di kerak itu adalah 95%-nya adalah batuan beku, sedangkan 5%-nya adalah batuan sedimen. Tapi kalau seandainya kita berbicaranya di permukaan, maka yang dominan adalah sedimentary rock-nya itu 75%, sedangkan batuan beku hanya 25%. Karena proses yang paling banyak terjadi di permukaan adalah proses sedimentasi. Nah, ini adalah rock atau siklus batuan ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, terserah sih mau mulainya dari mana, ini akan sama saja, karena ini adalah sebuah siklus ya. Sama seperti pertanyaan ayam sama telur duluan yang mana, ya jawabannya sih ayam sebenarnya untuk jawaban itu. Kenapa? Karena memang diciptakan terlebih dahulu adalah ayam dibandingkan telur. Oke, kita balik ke siklus batuan, maka misalnya kita mulai di sini ya. Berarti ini ada proses pembentukan magma, kemudian magma muncul ke permukaan, terjadi proses pendinginan atau kristalisasi yang nantinya akan menghasilkan kalau dia pembekuannya di dalam, ini namanya intrusive igneous rock atau batuan beku intrusif. Kalau terbentuknya di luar atau mengkristalnya di luar, ini kita sebut sebagai batuan beku ekstrusif. Kemudian terjadi peristiwa pelapukan, kemudian tertransportasi, terdeposisi, maka akan terbentuk yang namanya sedimen. Nah, kemudian dari sedimen, kemudian melalui proses litifikasi yang terdiri dari dua proses, yaitu proses compaction atau kompaksi serta sementasi. Nanti setelah proses litifikasi ini berubahlah menjadi batuan sedimen. Kemudian ketika dia mendapatkan pressure dan temperatur tertentu, maka terjadilah proses yang kita sebut sebagai metamorphic rock. Dan nanti metamorphic rock masuk ke permukaan, masuk ke dalam, kemudian terlelehkan menjadi magma kembali. Nah, itu siklus yang ini ya, ideal.
Tapi nggak selalu seperti itu. Misalnya ada batuan beku yang melting, artinya dia masuk ke dalam, misalnya dia masuk ke zona subduksi, dia masuk ke dalam dari kerak ya, akhirnya terlelehkan kembali menjadi magma. Atau mungkin dari metamorphic rock, kemudian ada proses pengangkatan, kemudian ada proses pelapukan, transportasi, dan deposisi, maka berubah jadi sedimen. Atau misalnya ternyata batuan sedimen, kemudian dia terweathering lagi atau terlapukan kembali, ya dia berubah lagi jadi sedimen, dan begitu seterusnya. Artinya bisa juga dari batuan beku ini bisa langsung ke proses metamorfisme, atau dari batuan metamorf termetamorfisme lagi juga bisa. Artinya siklusnya tidak mesti mengikuti yang warna ungu ini, tapi dia lebih dinamis di sini. Jadi batuan beku bisa ke batuan metamorf, batuan beku bisa ke batuan sedimen, atau batuan sedimen juga bisa ke metamorf, atau metamorf bisa ke sedimen, dan lain sebagainya. Dan ini sistemnya berulang ya, artinya nih kita simplifikasi dari gambaran yang tadi kurang lebih seperti ini. Dan prosesnya ini ya, dia bisa dua arah gitu. Ya nggak mesti gini, muter. Ini kan seolah-olah berlawanan arah jarum jam ya. Bisa searah jarum jam juga nggak masalah. Jadi bisa terjadi ya, ini memang ini untuk ininya adalah yang counterclockwise, tapi sebenarnya prosesnya bisa aja dari batuan beku berubah jadi magma, itu boleh ya, bisa. Karena tadi dia termasukkan, kemudian magma yang terpanaskan akan jadi batuan beku, atau magma yang naik ke permukaan, misalnya dia lebur gitu kan, dia membeku jadi batuan beku kan ya. Nah ini tadi kalau misalnya prosesnya itu kita balik, bukan yang warna hijau ya sebenarnya, yang jadi clockwise, tapi bagian warna ungu ini yang bisa berubah. Nah, jadi sebenarnya tadi saya sudah berbicara bahwa ada dua jenis energi yang mempengaruhi dari siklus batuan, yaitu ada gaya endogen dan eksogen, di mana endogen adalah gaya ataupun energi yang berasal dari dalam bumi. Nah, contohnya apa tadi? Peristiwa magma, peluburan magma, dan lain sebagainya, itu termasuk dari proses endogen. Jadi gaya yang ada di bawah permukaan atau di dalam bumi. Tuh. Sedangkan untuk yang eksogen itu adalah yang faktor eksternal, seperti misalnya angin, air, kemudian temperatur, dan lain sebagainya, itu termasuk dari proses eksternal atau gaya eksogen. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk penggambarannya. Jadi metamorphic rock ini adanya di mantel, tapi ada beberapa kemungkinan ketika metamorphic rock ini bisa naik ke permukaan karena faktor uplift. Jadi dia terangkatkan, kemudian batuan yang ada di atasnya tererosi karena dia lebih resisten ya, batuan metamorf, sehingga nanti ada juga batuan metamorf yang tersinggap ke permukaan. Tapi pada dasarnya batuan metamorfik ini terbentuknya di mantel. Jadi nggak kelihatan lah aslinya ya, di permukaan nggak pernah terlihat, kecuali ada proses tektonik yang salah satunya adalah peristiwa uplift atau pengangkatan. Oke, mungkin untuk subchapter pertama ini dicukupkan. Silakan melanjutkan ke kuis, baik di idols ataupun di emas. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di subchapter selanjutnya. Terima kasih.